Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya Zulaika dari kelas A21 akan menyampaikan mengenai sistem kesenian Cirebon. Sistem kesenian Cirebon yaitu yang pertama ada dari topeng, ada sintren, ada bray, dan ronggeng bugis. Yang pertama ada tari topeng. Tari topeng Cirebon berasal dari kata tup atau tutup. Kemudian kata ini ditambah suku kata ang sehingga menjadi tupeng, yang kemudian berubah menjadi topeng. Menurut Profesor Fred yang ditulis oleh Gerhard Sumantri bahwa topeng berasal dari kata ping, peng, dan pung yang artinya melekat pada sesuatu dan ditekan rapat. Asal yang sama juga dapat ditemukan dalam kata tepung, topping, damping. Kata lain arti topeng adalah kedok yang artinya dikenakan akan lengket dan yang memakainya menjadi panggung. Melihat tradisi seni tari topeng, pengamatan kita tidak bisa lepas dengan perlengkapan dipakainya seperti satu kedok atau topeng yang terbuat dari kayu dan cara memakainya dengan menggigit bantuan karat pada bagian dalamnya. Yang kedua ada sobra sebagai penutup kepala yang dilengkapi dengan jambangan dan dua buah sumping. Macam-macam bentuk sobra adalah sobra sulu selembar, sobra jeruk sejajar, sobra gedung searif, dan sobra merang segedeng. Yang ketiga baju yang berlengan. Yang keempat dasi yang dilengkapi dengan peniti, ukon atau mata uang zaman dulu. 5. Mongkron yang terbuat dari batik lokoan. 6. Ikat pinggang stagen yang dilengkapi badong. 7. Celana sebatas bawah lutut. 8. Sampur atau selendang. 9. Gelang tangan. 10. Keris. 11. Kaos kaki putih sampai lutut. Dan yang 12 kain batik. Kesenian Cirebon yang kedua adalah sintren. Dari segi asal-usul bahasa, sintren merupakan gabungan dari suku kata sie dan tren. Sie dalam bahasa Jawa berarti ia atau dia, dan tren berarti atau panggilan dari kata putri, sehingga sintren adalah si putri yang menjadi pemeran utama dalam kesenian tradisional sintren. Selain pengertian di atas, ada 3 pendapat mengenai asal-usul nama sintren. Yang pertama, kata sintren berasal dari bahasa Belanda yaitu sinyo. Trenen. Sinyo berarti muda, sedangkan trenen adalah berarti. Jadi sintren adalah kesenian tempat pemuda berlatih. Yang kedua, sintren berasal dari kata sinatrian. Kata sinatren atau sinatria atau setria ini merupakan representasi dari seluruh unsur dalam pertunjukan ini, dari mulai tari, busana, tembang hingga makna terkandung di dalam pertunjukan ini. Makna pada saat itu adalah sikap seorang ksatria dalam menghadapi musuh-musuhnya. Ketiga, kata sintren dari bunyinya berhubungan dengan kata teranta yang kemungkinan besar dari ksatria situ tantra yang artinya nyanyian tantra. Mereka ini sering dipraktekkan dalam agama Hindu maupun Buddha. Dalam ritual ini tujuan dasarnya sama seperti sintren, yaitu menyatu antara manusia. Kesenian yang ketiga yaitu bray. Berdasarkan sejarah, kesenian bray menurut Wahidin diperkirakan muncul sekitar abad ke-14 Masehi. Tentunya berupa nyanyian yang dibawakan sekelompok masyarakat dan dinyanyikan secara berbarengan. Kemudian kesenian ini digunakan sebagai media penyebaran agama Islam. Oleh karena itu, syair lagu yang dinyanyikan dalam kesenian bray berisikan puji-pujian dan ajakan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bray dalam beberapa sumber berasal dari kata birahi atau baria yang memiliki makna kasmaran sebagai sebuah ungkapan gairah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijembati dengan alat musik dan syair-syair. Dua unsur tersebut dibawakan dengan penuh penghayatan sehingga mencapai puncak kenikmatan. Kondisi ini dalam ajaran Mahabbah, yaitu hubungan manusia dengan Sang Pencipta, bisa dicapai melalui beberapa tahapan tergantung kepada kemampuan manusia untuk membuka hijab antara dirinya
dengan Yang Maha Kuasa. Kesenian Cirebon yang keempat yaitu Rugeng Bugis. Lahirnya Rugeng Bugis menurut penuturan narasumber dari kalangan keraton Kasepuhan ada keterkaitan dengan sejarah awal berdirinya kerajaan Islam di Cirebon. Pada tahun 1482 Masehi, Sunan Gunung Jati menyatakan kemerdekaan kerajaan Cirebon dan lepas dari kekuasaan Maharaja Pakuan Pajajaran. Pada saat itulah Cirebon mempunyai pasukan Tanduk Sandi yang diberi nama Prajurit Sandi Yuda. Tugasnya melakukan kegiatan di bawah wilayah Pajajaran untuk mengetahui reaksi dari pernyataan kedaulatan penuh kerajaan Cirebon. Pasukan Tanduk Sandi ini adalah pasukan yang anggotanya terdiri atas orang-orang yang berani, bermental kuat, cerdas, serta pandai menyamar. Menurut sumber lisan, dalam perjuangan waktu yang panjang kerajaan Cirebon dibantu oleh prajurit-prajurit Bugis baik di zaman Galuh, masa Portugis maupun masa kolonial. Tari topeng, sintren, braai, dan ronggeng Bugis dapat bervariasi tergantung pada konteks dan sudut pandang yang diambil. Namun, secara umum tarian-tarian tersebut mencerminkan kekayaan budaya Indonesia, menampilkan warisan tradisional yang kaya dengan nilai-nilai sejarah, seni, dan identitas lokal. Demikianlah penjelasan mengenai sistem kesenian di Cirebon. Dan saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.